Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Untuk Sobat Sehat semua yang mendengarkan Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat di kesempatan sore hari ini, 20 Maret 2023 dimanapun Anda berada. Untuk para Sobat Sehat yang di radio aplikasi streaming, di website, ataupun di Zoom juga, selamat sore untuk para Sobat Sehat semuanya. Semoga kabar sehat di hari Senin ini, Sobat Sehat. Beberapa hari lagi kita memasuki bulan puasa ya, Sobat Sehat yang menjalankan ini kita harus jaga kesehatannya, apalagi musim-musim akhir ini sedang tidak menentu. Jadi pastikan untuk kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Sobat Sehat, di sore hari ini Bincang Sehat kembali hadir untuk Anda sampai dengan nanti pukul 4 sore dimanapun Anda berada, bisa Anda nikmati di sini di Radio Indonesia. Seperti biasa Sobat Sehat, Bincang Sehat selalu menghadirkan pakar-pakar yang luar biasa dan kami akan bahas di sore hari tentang bakteri. Ketika Sobat Sehat mendengar kata bakteri, tentu ada sesuatu yang kurang efektif gitu. Tapi tahukah Anda bahwa bakteri ini ternyata ada bakteri baik juga Sobat Sehat? Kita akan bahas tentang peran bakteri baik dan juga peran bakteri jahat ini seperti apa. Kita akan melihat seperti apa. Sama dengan narasumber dan juga moderator yang sudah hadir, tentu para Sobat Sehat sudah tidak asing lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Erludang Pradipta Rizky, Mas Bioteknologi, spesialis mikrobiologi klinik dari Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM. Terima kasih Dr. Ludang sudah hadir. Sama-sama, selamat sore. Yes, dokter, dan Sobat Sehat, Dr. Ludang tidak sendiri, bersama juga dengan Dr. Irena Agustining Tias, Master of Science, dari beliau merupakan PPDS di Departemen Mikrobiologi Klinik FKKMK UGM. Selamat sore Dr. Irena, terima kasih. Selamat sore Mbak Galuh, terima kasih. Terima kasih Dok sudah menyapa para Sobat Sehat yang sudah penasaran ini di sore hari ini. Sobat Sehat, kita akan mengulas peran bakteri baik dan juga peran bakteri jahat nih seperti apa kurang lebih selama 1 jam ke depan. Para Sobat Sehat yang berada di radio boleh seperti biasa mengajukan pertanyaan, tentu kami buka selama 1 jam ke depan di 081232397300. Sekali lagi di 081232397300, dan pastikan Sobat Sehat mengirimkan dengan ada namanya ya. Biasanya kadang Sobat Sehat lupa nih, ada nama dan juga alamatnya di mana, atau kalau Sobat Sehat merupakan mahasiswa di FKKMK boleh disebutkan dari departemen apa. Mari kita simak Sobat Sehat, waktu saya berikan sepenuhnya ke Dr. Irena. Monggo Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Muda semua. Semoga senantiasa sehat begitu ya pada kesempatan sore hari ini. Baik, tadi sudah disampaikan Mbak Galuh ya, tadi ada bakteri ya. Kita kayaknya ngomong bakteri itu langsung berpikir ke arah negatif begitu ya Mbak Galuh ya. Padahal mungkin ada sisi lain yang perlu kita ketahui, walaupun di keseharian kita itu ternyata banyak bakteri yang sebenarnya nggak melulu jahat ya. Misalkan kadang kita kalau punya sisa makanan di rumah, sampah makanan itu kalau nggak ada bakteri juga nggak akan busuk, pasti akan numpuk begitu ya sampahnya. Nah, ini mungkin kita ada sisi lain pandangan dari mikrobiologi klinik. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sudah hadirkan pakarnya begitu ya, Dr. Raden Ludang Pradipta Rizky, MD Biotek, spesialis mikrobiologi klinik dari Departemen Mikrobiologi KKMK UGM. Yang nantinya insya Allah akan mengupas tuntas Dr. Ludang ya tentang topiknya adalah peran bakteri jahat dan bakteri baik dan bakteri jahat begitu.
Nah, ini sebenarnya kalau tadi di keseharian kita itu sebenarnya kita dilingkupi dengan banyak bakteri. Kalau pandangan mikrobiologis klinik sendiri itu bagaimana ya dokter ya terkait bakteri baik versus bakteri jahat ini? Ya, Silakan dokter ya, Ludan. terima kasih Dokter Iren. Jadi, saya akan memulai terlebih dahulu dengan, memaknai istilah bakteri ya, bakteri baik dan bakteri jahat ya. Karena kalau kita anggap itu istilah baik dan jahat itu kan terkait dengan sifat ya, sifat. Kita mengatakan orang baik, orang jahat. Nah, ini juga kita seolah-olah mengatakan bakteri jahat dan bakteri baik itu sifatnya ya. Nah, kalau istilah di dalam mikrobiologi, terutama kita yang di mikrobiologi klinik ini lebih, menjelaskan bahwasanya bakteri baik itu merupakan suatu flora normal ya. Artinya bakteri yang Flora normal memang gitu ya dok ya. ya, artinya memang ada di dalam tubuh kita, yang fungsinya itu, keberadaannya itu sejauh tidak mengganggu, fungsi dan, apa namanya, daya tahan tubuh kita, itu yang pertama. Yang kedua atau, sebaliknya justru akan menguntungkan bagi tubuh kita. Sehingga istilah yang tadi itu ada unsur menguntungkan, ada kata-kata tidak mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang kita Hmm, anggap sebagai hal yang baik. Sehingga mungkin hmm, secara awam kita menyebutnya sebagai bakteri baik. Nah, namun hmm, demikian berbeda jika kita mengatakan bakteri jahat. Memang kalau dilihat dari istilah bakteri jahat, itu kan memang konotasinya selalu kita temukan sehari-harinya ya, lebih banyak masyarakat lebih mengenal, infeksi bakteri ya, istilahnya kan hmm. begitu. Penyebab Artinya sakit gitu ya dok ya. betul, penyebab sakit, penyebab seseorang harus dirawat di rumah sakit, penyebab seseorang harus minum antibiotik, artinya kan hal yang negatif yang, Hmm, kesannya justru kebalikannya tadi, justru membuat kondisi tubuh kita jatuh sakit karena penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Artinya kita dirugikan, sehingga istilahnya mungkin, secara awam disebut sebagai bakteri jahat karena tadi sifatnya tidak lagi menguntungkan, tetapi sebaliknya, merugikan bagi tubuh kita. Nah, ini mungkin, terminologi kalau kita katakan di mikrobiologi istilahnya patogen, ya. Jadi kalau tadi ada flora normal itu sebenarnya representasi dari bakteri, baik, kalau patogen, kita bicara patogen itu ya merugikan dan itu menyebabkan, penyakit infeksi dan seringkali kalau dibahasakan secara awam itu sebagai, bakteri jahat. Kalau dalam terminologi mikrobiologi istilahnya patogen seperti itu Dokter Irin. baik dokter Ludan. Jadi tadi memang ada yang namanya flora normal gitu ya Nggih, dokter ya. betul. Ya, Ada ya. flora normal dan itu normal ada di dalam tubuh kita begitu nggak dok ya? Ya, jadi, Iya. sebenarnya kita, mengenal ya di dalam tubuh kita itu ada area yang memang, harus steril. Harus steril itu artinya memang tidak ada kuman sama sekali di situ, tidak ada bakteri, termasuk yang bakteri baik pun ya. Artinya seperti hanya di darah itu, organ bagian tubuh kita yang steril. Urin juga demikian. Kemudian cairan, apa namanya, cerebrospinal itu juga bagian yang steril. Tulang juga demikian, jantung juga demikian. Namun untuk, keberadaan bakteri yang tadi disebut sebagai bakteri baik atau, istilah kita flora normal itu memang, paling banyak ditemukan pada saluran pencernaan dan Hmm. juga di permukaan kulit kita dan tidak kalah penting juga pada, saluran pernafasan bagian atas ya, bukan bawah. Kalau bawah itu, harusnya steril, bersih, paru-paru itu nggak ada kumannya mestinya. Tapi Hmm. kalau Hmm. saluran pernafasan bawah ada bakteri, nah itu kita tidak katakan itu sebagai, flora normal, bukan sebagai hal Hmm. yang baik, tapi itu, bakteri yang memang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah kan begitu. Nah, dari 3 tempat tadi memang yang paling banyak ditemukan dan paling beragam, jenisnya ya, beragam jenisnya mungkin hampir, ratusan jenis ya, lebih mungkin ya, mungkin jutaan jenis bakteri itu yang belum banyak diteliti itu ada di saluran pencernaan. Sehingga Saluran cerna gitu ya dok. betul, sehingga belakangan ini kita sering mengenal istilah mikrobioma.
mikrobioma usus ya kalau bahasa ilmiahnya gut microbiome ya. Artinya mikrobioma itu kumpulan dari beragam jenis bakteri yang memang keberadaannya itu secara komunitas populasi hampir sama seperti kita satu penduduk ya. Itu ada di saluran pencernaan, kita sebut sebagai gut microbiome. Kalau ada di di kulit itu yang screen microbiome ini yang seringkali menarik untuk diteliti, Dokter Iren ya. Jadi Iya, iya. keberadaan yang lazimnya ada. Contoh saja mungkin ya, kami pernah pengalaman meneliti keberadaan bakteri flora normal atau mikrobioma di ketiak ya, di ketiak atau di istilahnya ke aksila ya kalau di ketiak. Itu Ketiak, dilihat ya. dari karakter kita mohon maaf dari beberapa daerah punya karakteristik yang berbeda-beda. Ini ternyata antara Indonesia Tengah, Indonesia Barat dengan Indonesia Timur tuh berbeda. Senyawa bakteri-bakteri yang ada di sana itu juga menghasilkan senyawa metabolit. Sehingga kadang mohon maaf ya, bau keringatnya itu beda-beda. Nah, Ya, betul inilah betul, Dok. ternyata perusahaan-perusahaan farmasi terutama yang bergerak di kosmetik atau di produk sabun atau pewangi badan gitu ya, itu mulai meneliti dari arah sana. Jadi ini karakteristiknya kenapa sih beberapa individu kok baunya seperti apa, kayak mungkin termasuk juga pada anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja itu menjelang pubertas itu juga kadang bau keringatnya kan khas banget. Nah, karena memang profil mikrobioma yang ada di kulit itu beragam, Berbeda, ya. berbeda. Nah, nanti seiring waktu juga akan profilnya juga berbeda. Nah, selain itu juga di pencernaan. Bahkan sekarang Iya. ini kita mulai banyak penelitian yang menentukan kesehatan seseorang. Individu itu bisa diukur kesehatannya baik secara mental maupun secara fisik itu melihat profil yang ada di usus, yang ada di pencernaan. Jadi Luar biasa ya, Dok, ya. ke depan itu kita Iya. bisa melihat kita tuh potensi kena penyakit apa. Nah, itu dilihat dari profil yang ada di bakteri yang ada di saluran pencernaan itu ya. Kalau misalnya kita kekurangan bakteri ini yang mestinya itu dia ada ya paling Ada. sering adalah kita seringkali mengalami IBS ya, Irritable Bowel Syndrome ya, istilahnya penyakit yang ada di pencernaan, kadang bahkan punya rentanan terjadinya kanker kolon dan seterusnya. Nah, ini kan hal-hal yang bisa kita prediksi dan bisa kita deteksi bahkan untuk screening, apakah memang populasi-populasi mikrobioma usus kita itu dalam batas normal dari sisi jumlah maupun jenis bakteri yang ada di sana. Dan juga kerentanan kita mengalami penyakit-penyakit yang notabene tidak selalu infeksi, itu juga ternyata dipengaruhi oleh keberadaan mereka yang ada di saluran pencernaan. Seperti itu, Baik. dokter. Iya, dokter. Ini masih relate ya, dok ya. Ada Iya, mungkin sekalian pertanyaan dari Sobat Sehat ya, dokter Ludang ya. monggo silakan. Ya, karena kita tadi membahas bakteri baik atau flora normal gitu nih, dok Ya, ya, dan iya, bakteri iya, jahat yang mungkin iya, ada yang seringkali kita sebut sebagai patogen. Nah, ini betul. Mbak Istiani dan Mbak Kuswah Yudiati ya. Ya, Ini mungkin hampir menanyakan topik yang sama begitu. oke, Jadi oke. kalau bakteri baik itu membantu kita di mana begitu ya? Ya, Fungsi mereka itu apa begitu? Apakah bakteri baik atau flora normal itu menyambung dengan pertanyaan Mbak Sasa di sini bisa berubah menjadi jahat gitu, Dok? ya, iya. Monggo, Dok. Ya, ini ilustrasinya hampir sama seperti film yang Joker itu ya. Joker itu kan ada istilahnya orang yang disakiti terus kemudian akan jadi jahat kan begitu. Nah, Hmm, sebenarnya konteks yang ada di sini itu begini, keberadaan bakteri yang baik atau flora normal itu, dia akan menjaga populasi ekosistem dalam tanda kutip yang ada di dalam tubuh kita, terutama di pencernaan maupun di kulit, itu untuk terjaga supaya hmm, tidak ada bakteri jahat yang masuk di situ. Jadi sama Jadi seperti semacam kompetisi begitu ya, ya, Dok ya? iya betul, Res. Jadi Hmm, keberadaan keberadaan mereka itu betul-betul melindungi. Jadi mereka juga nggak hmm, mau misalnya mohon maaf ya kita kok kalau kita bicara sudut pandangnya misalnya di kampung ini kok aman ya karena banyak orang baik di sini. Orang jahat hmm. akan masuk ke kampung kita kan takut ya karena memang Iya, ada nggak berani gitu ya, nggak Dok ya? berani. Nah, begitu juga maka dari itu ini Hmm, perannya itu satu, secara mudahnya dia akan menjaga habitat ekosistem yang ada di dalam tubuh kita itu dengan sendirinya ya karena dia ada komunikasi, bakteri itu ada komunikasi loh ya. Jadi mungkin hmm. ke depan perlu Via ada apa, Dok? ya WhatsApp
atau Wah, telepon begitu ya komunikasinya? kalau kalau istilahnya quorum sensing ya, mereka ada sinyal-sinyal Quorum di sensing ya. mereka bisa menghasilkan suatu enzim, mereka saling berinteraksi bahkan bertukar gen Hmm. itu bisa. Nah ini kan seperti kita interaksi, mungkin besok ada program studi ilmu komunikasi bakteri seperti itu ya. Ah, Karena keren ya dok memang ya. betul, karena memang itu ya seperti hanya kita tapi dalam wujud kecil gitu ya. Ah, Kita dalam wujud kecil menarik sekali ini bahkan ke depan penelitian-penelitian terhadap quorum sensing ini menjadi kunci bagaimana interaksi bakteri itu saling berpengaruh satu sama lain. Nah, tadi kembali lagi bagaimana sih sifat menguntungkannya? Nah, ini secara secara global seperti itu. Nah, secara spesifik misalnya saya contohkan di saluran pencernaan ini mungkin sudah sering kali kita dengar ya, ada bakteri hmm. Escherichia coli itu sangat membantu proses apa namanya pencernaan ya, termasuk melindungi Vitamin K gitu vitamin K ya dok ya. betul, Hmm. membentuk feses kita semakin baik begitu. Itu sehingga kita kalau misalnya kekurangan atau bakteri yang ada di pencernaan itu yang bertugas yang bersifat baik itu kok tidak ada atau berkurang, maka ya kita akan terpengaruh problem yang ada di pencernaan kita. Artinya proses pembusukan, proses pencernaan sampai pada hasil akhir yang semestinya kita biasa lakukan akan terganggu jika tidak ada keseimbangan tadi itu. Yang kedua Hmm. contoh yang paling sederhana adalah bagi perempuan, ibu-ibu ataupun remaja putri, itu keberadaan Lactobacillus vaginalis ya. Hmm. Keberadaan dia di sana itu ternyata kaitannya dengan hormon estrogen, di mana dia akan menghasilkan suatu produk berupa senyawa asam laktat, yang mana itu menyebabkan di area kewanitaan atau di vagina itu menjadi bersifat asam. Nah, Hmm. karena bakteri ini menghasilkan produk berupa sifat asam itulah yang menyebabkan bakteri-bakteri lainnya itu nggak mau tinggal di situ. Hmm. Karena pada umumnya Bukan bakteri tempatnya gitu ya bukan dok ya. tempatnya dan dia Hmm. sifat hidupnya atau zona nyamannya itu kan di pH netral. Artinya Hmm. di pH yang netral bukan di asam. Nah, itulah Hmm. bentuk cara melindungi bagaimana area kewanitaan itu tidak mudah terinfeksi oleh penyakit menular seksual yang dari bakteri, virus, Hmm. bahkan jamur. Karena betul-betul di sana dijaga area-area itu tetap terjaga dalam kondisi tetap asam kan begitu ya. Nah, namun Iya, sebelum iya. pubertas maupun nanti setelah menopause, kadang resikonya jauh lebih tinggi karena memang keberadaan bakteri itu belum begitu muncul secara banyak karena juga Hmm. proses hormonal juga belum begitu maksimal kalau pada saat remaja sebelum menarche, tapi pada saat menopause saat produk hormonnya sudah mulai berkurang, maka dengan sendirinya pelan tapi pasti pH-nya yang tadinya asam akan semakin berkurang, seiring dengan keberadaan Lactobacillus vaginalis juga berkurang, maka kondisi-kondisi inilah yang seringkali memudahkan rentanan untuk terjadinya infeksi. Jika itu tadi, perannya itu saling Iya, melindungi, iya. seperti Iya, itu. dan harus tadi seimbang ya dok ya. Betul, Dokter, ini betul. ada pertanyaan lagi dok, mungkin masih Iya, nyambung juga nih ya ya, dengan apa iya, yang barusan dokter Ludang sampaikan dari M. M. Zuzani. Susah juga ya, M. Zuzani di Jogja. Selamat iya. sore, Sobat Sehat M. Zuzani. Beliau menanyakan bagaimana mengenali bahwa dalam tubuh seseorang terdominasi bakteri yang kurang baik, dok, gitu. Mungkin tadi masih kaitannya dengan yang dokter Ludang sampaikan di, mohon maaf, di area genitalia femina Ya, atau ya, area apa kemaluan vagina, wanita ya, begitu ya, ya. ya, Tadi ya, didominasi lactobacillus yang iya. kemudian sifatnya asam. Nah, ini kan banyak juga dok yang menggunakan sabun-sabun sehingga mungkin merubah Ya, pH gitu ya ya, di sana. ya, betul, ya. Monggo Jadi dokter gimana itu? ya, ini tadi menarik ya pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan apakah memang dalam tubuh kita itu aman-aman saja atau tidak. Nah, tentu Oke. untuk pemeriksaan yang betul-betul membuktikan keberadaan komposisi itu kan tidak tidak belum familiar dan belum 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 rutin ya untuk melihat profil mikrobioma di usus, hanya sebatas sebagai penelitian saja karena dikorelasikan dengan penyakit diabetes misalnya, dikorelasikan dengan keganasan misalnya. Tetapi kalau kita sendiri secara mudahnya, secara awam, itu kalau kita melihat keberadaan populasinya bakteri baik itu ada di dalam tubuh kita bagus, Mm-mm. komposisinya, jenisnya, ya kita selama tidak ada keluhan apapun, ya kalau kita sehat itu ya parameternya seperti itu, ya artinya di saat kondisi tubuh kita bekerja dengan baik, fungsi-fungsi kita juga baik, artinya
fisiologi kita juga baik, anatomi kita masih sempurna, itu tentu kita akan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan tadi yang Mbak Sasa atau Bu Sasa tadi, bagaimana sih yang baik jadi jahat itu bisa apa enggak? Mm, Nah, ingin saya tekankan di sini bahwasanya jika dalam kondisi tubuh kita tertekan, sistem imun kita tertekan, karena bisa jadi karena kita sedang dalam kondisi sakit, karena bisa jadi kita dalam kondisi yang stresor yang tinggi, bahkan mungkin kita juga mengkonsumsi antibiotik yang berlebihan, tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan, ya. Nah, ini kita juga bisa membuat kondisi di mana bakteri yang tadi baik itu berubah watak menjadi jahat. Ya, itu mm, yang kita sebut dengan mm, istilah opportunities ya, opportunities ya. Jadi bisa jadi karena daya tahan tubuh kita turun, dia mungkin bisa menekan daya tahan tubuh kita ya, dan dia bisa berubah watak menjadi patogen. Atau yang tadinya flora normal tadi, bakteri-bakteri baik tadi itu lokasinya harusnya dia ada di mm, pencernaan, harusnya mm, dia ada di kulit, tetapi kok dia mm, masuk ke area yang steril, yang bersih mm, tadi, dan bukan mm, tempatnya dia di situ, istilahnya KTP-nya bukan di situ, tapi kok dia mm. ada di situ. Nyusup begitu Nah, ya, Dok nah ya? nyusup. Nah, itu kita sudah tidak katakan lagi dia sebagai bakteri baik. Jadi artinya Oh, bakteri baik itu ya di area tertentu di mana dia mm, memang lazimnya ada di situ. Misalnya contoh mm, Escherichia coli. Tadi saya sebutkan E. coli banyak manfaatnya bagi pencernaan. Namun keberadaannya jika ditemukan pada saluran kemih atau pada saat mm, kita periksa kencing kita, maaf urin kita periksa, kita kultur, kok ada bakteri E. coli di situ. Ya, kita tidak bisa katakan ini bakteri baik, tetapi ini proses mm, infeksi, di mana keberadaan E. coli itu bisa masuk melalui saluran kemih itu dari mana? Ada banyak hal, ya. Paling mm, sering ya karena mungkin kita membersihkan pada area-area tersebut, terutama pada perempuan ya. ISK paling sering juga mm, ditemukan pada perempuan, karena mungkin pada saat membersihkan atau setelah BAB, BAK kadang tidak bersih betul, caranya mm, salah, sehingga bakteri-bakteri yang ada di sekitar saluran pencernaan yang di muaranya itu, di luarnya itu bisa masuk ke saluran kemih, menginfeksi, dan mm, beberapa mm. bakteri yang ada termasuk E. coli kan dia punya flagela ya, dia bisa bergerak Gerak gitu dan ya. menginfeksi ke atas ya. Jadi atau Mm. pada resiko-resiko tertentu seseorang yang sering menahan kencing, kemudian pada ibu Wah, hati-hati hamil, nih ya, Dok ya nah ya berarti ya. itu rentan sekali ya, rentan sekali terjadi infeksi saluran kemih, di mana penyebab Mm, paling sering adalah bakteri yang notabene sebenarnya kalau kita lihat di area-area tadi saluran kemih itu mestinya nggak steril ya. ada gitu ya. Urin kita itu harusnya steril seperti itu. Mm, mm, mm. Nggih. Oke. Mungkin ini juga bisa menekankan kembali ya Ya, pertanyaan dari nggih. Bu Kuswah Yudiati di Bu atau Mbak ya, Mbak ya, Ya, Sobat Sehat Kuswah Yudiati di Melati tadi. Bagaimana mengenali bakteri baik tadi ya? Kalau nggih, nggih. dari yang disampaikan Dokter Udang tadi, intinya kalau kita nggak sakit, it's okay gitu ya dok Ya, ya. ya, artinya selama Ya, kita terus tidak ada ini keluhan. Betul. uh, nggak ada keluhan berarti baik. Nggih. Kemudian itu bakterinya hanya ada di dalam organ ya dok gitu. Tadi udah Maksudnya? disampaikan juga Oh gitu. sudah, ya artinya Mm-mm. tadi sudah saya sampaikan memang yang paling beragam dan paling banyak ditemukan, jumlahnya paling kompleks, jenisnya juga itu ada di saluran pencernaan. Namun di permukaan kulit kita ini tuh ya sebenarnya ada kuman ya, di Hmm, rongga mulut, rongga hidung kita itu juga ada. ada juga gitu ya Saluran dok ya. pernafasan atas tuh ada. Nah, Oh. hanya saja mungkin selama ini kita nggak sadar. Makanya kan Mm-mm. seringkali kalau kita lihat si iklan sabun itu kan dia tidak 100% membunuh kan. Nggak ada iklan Mm-mm. sabun yang tadinya 100 Mm-mm. kuman, terus dihitung tek, 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 terus jadi nol itu kan nggak. Memang karena keberadaannya ini ya alami, kita mungkin habis dari ruangan, kita megang sesuatu, kemudian kita berpindah tempat, kita ada di suatu ruangan itu pun juga terpengaruh dengan kondisi lingkungan atau bakteri yang ada di sekitar Mm-mm. lingkungan itu, di mana kita Mm-mm. kontak kalau itu ada di kulit kita. Tapi kalau Mm-mm. yang ada di saluran pencernaan itu apa yang kita konsumsi itu yang mempengaruhi. Jadi ada istilah prebiotik, probiotik, ini kaitannya dengan Mm. kesehatan pencernaan ya. Nah, itu juga hal yang cukup krusial untuk kita ketahui bersama peran prebiotik maupun eh, probiotik ya. Probiotik nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih karena lagi tren juga ya dok ya penggunaan probiotik prebiotik ini untuk
pencegahan beberapa penyakit gitu ya, bahkan bukan saja penyakit infeksi tapi penyakit degeneratif juga ini. Nah, ini bagaimana sih, Dok? Misalkan saya harus minum berapa banyak, Dok, minuman yang mengandung bakteri begitu. Mungkin ada aturannya gimana, Dokter? Iya, jadi begini, saya mau cerita terlebih dahulu bahwasanya mengapa kok bakteri ini tiba-tiba ada di pencernaan kita. Itu ya istilahnya kan, eee apa namanya, orang berpikirnya ini dari mana, kita lahir saja Hmm, juga dari proses persalinan, kok tiba-tiba kita dapat bonus, apa namanya, bakteri gitu ya. bakteri. Nah, sebenarnya pada saat kita dalam kondisi janin ya, dalam kondisi janin itu adalah hal atau fetus ya kalau istilah medisnya, itu hal yang steril ya. Itu hal yang steril di mana memang tidak ada satupun kuman ya ataupun virus maupun bakteri yang ada di sana ya. Nah, artinya kita terjaga, apa namanya, keberadaan kelangsungan, kita dari, mikroorganisme. Namun pada saat proses persalinan yang dipilih baik itu sesar terutama yang persalinan normal, mereka melewati area, jalur rahim atau jalur persalinan tadi, jalan persalinan tadi, itulah pertama kali bakteri itu kontak dengan, Hmm, bayi gitu profil ya. bakteri heeh, yang ada di, apa namanya, di jalan lahir tadi. Nah, Hmm. itulah yang pertama kali. Jadi kalau dia proses persalinan dari kepala turun, nah di situ tuh sebenarnya, kulit bayi Kayak itu sudah melumuri gitu ya, Dok ya. dia sudah berinteraksi, sudah bersinggungan, Hmm. sudah kontak Hmm, hmm, hmm. dengan pada saat persalinan. Nah, pada saat ditolong, bakteri maaf, bayi itu kan diminta untuk nangis ya kalau Hmm, bayi hmm, sehat hmm. itu. Nah, saat Iya. teriakan pertama kali dia nangis itu, dia menghirup udara kan fungsinya. Nah, Hmm, masuklah, hmm, pernafasan atas, kan begitu. hmm, hmm. Nah, lalu bagaimana? Selanjutnya langsung setelah lahir dipotong, apa namanya itu, ari-arinya, terus Hmm, hmm. dilakukan inisiasi menyusui dini. Nah ini banyak yang belum tahu ini, mumpung kita bicara, pada kesempatan yang baik ini. Nah, yang dicari apa tuh? Ada konsep kita untuk memberikan ASI langsung ya, Hmm. bukan yang ASI ditampung, simpen kulkas, terus kemudian dikasihkan ke bayinya itu tidak, tapi ini mohon maaf, Yang netek langsung ya, langsung. Ya, ke ibunya. kenapa demikian? Ternyata menjelang persalinan dan 2 tahun setelah persalinan di area mamai, mohon maaf di puting ibu hamil ataupun yang Hmm, setelah hmm. melahirkan, itu kaya akan Bifidobacterium. Nah, Luar Bifidobacterium biasa. itu hanya ada di situ, di putingnya. Jadi Hmm. kalau Hmm, hmm, misalnya hmm. selama ini banyak, ibu-ibu yang bekerja tetapi dia menampung ASI, ya Hmm, mungkin gizinya dapat, tapi nggak dapat bonus yang dari Tuhan, dari Allah berikan berupa Bifidobacterium bakteri yang tadi itu yang disebut dengan Bifidobacterium, di mana itulah yang membuat pencernaan kita awal-awal kehidupan itu menjadi sehat. Sehingga bisa dibandingkan, kok anak yang ini sering alergi ya, kok anak ini kok sering hmm, diare ya. Nah, hmm. karena mungkin tidak langsung ASI, karena Hmm, hmm, hmm. mungkin ASI-nya memang dapat ASI, tetapi bukan yang Bukan menyusui langsung ke langsung. ibunya Nah, gitu ya. betul, padahal itu hakikatnya kan memang harusnya kontak dengan ibunya, ya kontak fisik itu kan berarti pada waktu gendong, waktu meluk, dia juga menambah jenis populasi bakteri yang ada di kulit. Pada saat Oh, dia, iya, mohon maaf, iya. netek, menyusui, dia Mm-mm. menelan bakteri itu secara Mm-mm. gratis, ya ASI-nya dapat, bakterinya dapat. Nah, disitulah Aman gitu ya, Dok ya. betul, disitulah kompleks pencernaan itu menjadi sehat. Jadi kita Hmm. bisa bandingkan bayi yang mohon maaf sering diare, kalau kita telusur mungkin pertanyaannya nggak jauh-jauh lah, apakah ini ibunya dulu sering menyusui langsung? Nah, kadang kalau tidak menyusui langsung ya dampaknya mereka tidak mempunyai bakteri ini ya sebanyak yang menyusui langsung. Nah, inilah Mm-mm. salah satu contoh yang perlu, kita lihat, bahwasanya ini memang tidak tergantikan dan ini bonus. Dan, Mm-mm. dan anehnya dalam tanda kutip ya, karena ini mukjizat saya bilang, eee anehnya dalam tanda kutip mukjizat tadi, itu disiapkan oleh Tuhan itu pada proses menjelang persalinan dan seiring waktu setelah 2 tahun itu keberadaan Bifidobacterium tadi itu tidak begitu lagi muncul di situ. Jadi ini kan Hmm. memang kayak disiapkan gitu ya. Nah ini Mm-mm. kadang banyak yang nggak tahu dan kadang memberi edukasi, nggak apa-apa ASI-nya ditampung yang penting ASI. Nah tapi nggak dapat bonus ini tadi gitu loh ya. Nah, belum lagi kalau disimpannya di kulkas, di freezer bawahnya ada, apa namanya, sayur, ada bayam, Sayur. ada wortel, ada telur loh.
itu kalau kontaminasi bakteri yang ada di kulkas itu nggak bersih, kulkasnya nggak bersih, malah tambah diare, tambah resiko penyakit yang lain. Nah, maksud saya dengan demikian sebenarnya istilah menyusui langsung itu hal yang paling penting. Maka dari itu di tempat kerja pun ada ruang khusus untuk menyusui, di ruang-ruang fasilitas umum, di terminal, di stasiun, di bandara, di mall pun juga ada fasilitas wajib. Permenkesnya kan mengatur itu, wajib menyediakan fasilitas untuk menyusui. Harapannya itu seperti itu. Tapi sayangnya Baik, dokter. edukasi seperti ini kurang. Nah, seringkali yang di-push adalah prebiotik, probiotik. Nah, itu nggak salah memang. Tapi kan kita cari yang gratis lah ya, kan gitu loh. Ada yang gratis kok, masa nggak yang gratis. Nah, maksud saya sekarang ini orang mungkin berpikirnya perlukah probiotik, prebiotik saya bedakan ya. Kalau probiotik itu kan lebih ke bakterinya, kalau prebiotik itu kan suplemen sayuran ataupun sejenis buah-buahan yang memang seratnya itu tinggi. Dengan tingginya serat tadi, dengan kita mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dalam bentuk suplemen ya, karena kan itu senyawa yang dijual kan. Nah, itu membuat bakteri-bakteri di pencernaan itu akan lebih subur, dalam tanda kutip dia akan mudah untuk mendapatkan nutrisi. Bakteri kan juga butuh makan. Nah, dengan demikian keberadaannya tetap stabil kan gitu. Nah, di sisi lain kalau yang prebiotik ya, itu memang kita sengaja masukkan bakteri itu baik dalam kemasan Yakult maupun dalam bentuk kemasan-kemasan yang Sebut selama merek ini ya, Dok ya. ya mungkin apa ya, karena belum tahu ya saya istilahnya itu apa. Karena dia pertama kali menemukan ya. Tapi bentuk konsumsi yang ada bakterinya, yang istilahnya yang dijual bakteri baik itu tadi kan memang sengaja kita beri. Namun itu sebenarnya bukan satu-satunya ya kan, karena pada kondisi seperti ini yang penting itu satu, kita tuh menjaga jenis makanan kita, makanan yang banyak mengandung serat, makan yang sayur-sayuran, makanan yang mengandung buah, vitamin itu sebenarnya sudah cukup lah. Karena orang dulu tuh nggak kenal namanya prebiotik, probiotik, toh juga umurnya panjang ya karena yang dikonsumsi nggak neko-neko. Ya, nah artinya juga hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya kalaupun kita tergantung pada produk atau suplemen ya monggo, tapi sebenarnya kita bisa lakukan dengan hal yang sangat sederhana dan bahkan tidak gratis mengeluarkan. gitu tadi Ya ya. betul, seperti itu. Oke, Dokter Ludang, masih ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya kita mesti break dulu ya, Mbak Galong ya. Ya, Baik, terima kasih Dr. Ludang dan juga Dr. Irena. Wah, menarik sekali pembicaraannya bahwa ternyata ada sesuatu yang gratis yang bisa kita manfaatkan, namun banyak orang yang belum tahu ya dok ya. Jadi di sini para sobat saya juga baru tahu juga nih sobat saya. Jadi silahkan manfaatkan fasilitas tersebut untuk bisa membuat anak-anak kita tuh lebih sehat gitu ya. Dan Dr. Ludang, Dr. Irena kita jeda dulu sejenak ya dok ya. Dan sobat sehat kita akan kembali untuk Anda. Jadi para sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan masih kami buka. Terima kasih ini sudah ada yang mengajukan pertanyaan banyak ya, masih kita tampung di 0812-3239-7300. Satu lagu akan menemani kita di sore hari di Pijaraya. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Indonesia Sehat di Bincang Sehat di edisi sore hari ini, Sobat Sehat. Selamat bergabung kembali untuk para Sobat Sehat. Untuk para Sobat Sehat yang baru saja bergabung juga, terima kasih ya Anda masih di Bincang Sehat. Sore hari ini peran bakteri baik dan juga peran bakteri jahat nih, seperti apa? Dan tadi ada Sobat Sehat yang bertanya nih, kiranya mau mendengarkan siaran ulangnya episode dari Raisa Radio ini bisa didengarkan di mana? Tadi sudah ada infonya ya Sobat Sehat. Anda bisa mengunjungi Spotify kami. Diklik saja di Spotify dengan keywordnya adalah Raisa Radio Indonesia Sehat. Ada banyak ratusan episode yang bisa Anda pilih dan tentunya bermanfaat. Bisa Anda bagikan kemana saja. Dan Sobat Sehat masih bersama dengan Dr. Ludang dan juga Dr. Irena. Sobat Sehat, kita membahas tentang bakteri. Dan mari kita simak lagi Sobat Sehat. Harapannya tadi lagu dari Sugi Burnian dengan Pija Raya membuat kita lebih fresh untuk kita menyimak kembali edisi di sore hari ini. Dan waktu saya kembalikan ke Dr. Iren. Silahkan Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, ini pertanyaannya ternyata banyak ya Mbak Galuh ya. Sangat menarik tentang bakteri baik dan bakteri jahat ini ya. Dokter Udang, ini Ya, kita lanjut tadi ke saya tuh nunggu pertanyaan. lagunya yang judulnya Asma Librasi, tapi kok yang diputer yang itu. Ternyata bukan ya, sudah Wah, mau nyanyi itu padahal ya iya, Dok saya ya. udah mau Kok nyanyi itu bukan karena gitu. suara vokalisnya kan khas. Nah, kok yang diputer kok yang lain, ya sudah. Mungkin dapat referensi yang baru ya, nggak apa-apa. Kalau Sama saya Dok, saya bisa, tadi juga mau ikut nyanyi gitu. Loh, nah iya, kok beda loh ya? kok beda ini. Ada yang lagi ngetren, lagi viral kan yang Asma Librasi kan. Asma Librasi ya. Betul. Mbak Galuh hutang nih buat nyetelin Asma Iya. Librasi nih. Atau tukeran aja Mbak Galuh, yang di sini saya yang di situ. Biar bisa milih sendiri ya Dok ya. Betul itu yang saya tunggu. Betul sekali. Baik Dok, kita lanjutkan nih ya. Masih terkait bakteri baik dan jahat, tapi ini sepertinya terkait di lingkungan Dok. Ini Iya. pertanyaan dari Mbak Utami Dewi, sahabat sobat sehat Utami Dewi di Kalasan. Ya. Rumah saya kebetulan dekat sungai Dok. Mengenai Ya. bakteri ini, saya juga jadi agak was-was gitu ya dengan Ya. rumah yang dekat dengan sungai. Hmm. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk Ya. kedepannya, nggih? Semoga dokter diberikan kesehatan. Amin. Amin. Saya doakan Matur ya Dok ya. nuwun. Ya. Ya, mungkin saya menjawabnya dari saya tarik ke belakang lagi ya. Bagaimana saya akan memulai dari bagaimana bakteri jahat itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tadi kan saya sudah banyak kita singgung bersama bagaimana bakteri baik itu ada sejak kita mulai dalam persalinan, maksud saya dalam proses persalinan
dan seiring waktu, seusia dan seterusnya kan tadi sudah dibahas. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum menjawab tadi apakah ada resiko yang cukup tinggi pada pemukiman yang dekat dengan, lingkungan seperti sungai yang notabene mungkin kita tidak tahu apakah itu ada banyak sumber infeksi di situ kan ya. Nah, saya ingin jelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme bakteri jahat itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang kita sebut, yang namanya ada syarat yang harus dilalui atau yang harus ditempuh. Yang pertama adalah ada port the entry. Port the entry Hmm. itu artinya adalah pintu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, area-area mana yang bisa memungkinkan bakteri atau mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita? Ya, yang terbuka-terbuka itu. Contohnya misalnya, kita bisa jadi menelan makanan yang mengandung bakteri, sehingga kita seringkali terjadi keracunan, bahkan terjadi diare yang disebabkan oleh Hmm. bakteri, Staphylococcus foodborne disease misalnya. Ya kan. Hmm. Nah, atau kita mungkin, terkena bakteri jahat ya, infeksi karena kita mungkin misalnya ada luka di kaki ya, terus kemudian kita kerja bakti atau kita berada di, apa namanya, di sawah atau di area-area yang kotor di mana di situ ada, kencing dari tikus yang mengandung yang membawa bakteri Leptospirosis. Ini kasusnya banyak di Jawa Timur. Nah, Hmm. terjadilah kita mengalami, ada bakteri Leptospira maksud saya dan kita mengalami penyakit yang Sekiranya namanya Leptospirosis, yang konspirasi. mana hanya gara-gara mungkin permukaan kulit kita itu ada luka, ada pintu Hmm. masuk, karena luka itu kan juga pintu masuk ke dalam tubuh Hmm. kita. Nah, itu yang harus kita cegah. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah supaya bakteri-bakteri jahat tadi itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, ya kita biasakan hidup bersih dan sehat. Nah, Hmm. sekarang pertanyaannya, kalau misalnya rumah dekat dengan sungai, rumah dekat dengan tempat pembuangan sampah, rumah dekat dengan, apa namanya, tempat penampungan limbah, rumah dekat dengan rumah sakit sekalipun, ya kan. Nah, ini kan seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, selama kita berada dalam kondisi lingkungan terdekat kita, misalnya kita jaga di rumah kita itu tetap bersih, konsumsi makanan yang kita, masak dan kita konsumsi itu juga masih bersih, mengolah makanan juga dengan kondisi yang bersih, dan yang paling murah, saya ulang, yang paling murah dan itu betul-betul bisa mencegah terjadinya bakteri jahat masuk ke dalam tubuh kita, dimanapun itu tempatnya, dengan cara Hmm. cuci tangan. Dah itu, Hmm. kuncinya itu cuci tangan. Sederhana ya, Dok ya. Ya itu sederhana, cuma butuh air aja. Makanya kita masih bersyukur selama kita masih bisa mendapatkan air, dengan air mengalir kita bisa cuci Hmm. tangan, syukur-syukur ada antiseptik, disinfektan atau antiseptik maksud saya, antiseptik yang kita gunakan, ya kita menggunakan antiseptik, ya. Nah, itu pun sebelum kita melakukan apapun ya, itu sudah membantu mencegah ya. Bahkan di rumah sakit aja digalakkan cuci tangan dengan antiseptik. Ya kalaupun di rumah juga demikian. Bahkan kemarin kasus virus Covid saja kita juga prokesnya kan yang pertama cuci tangan. Cuci Nah, tangan. Sudah hal hafal itulah gitu ya ya sampai Dok ya. makanya tinggal dipraktekkan saja. Hmm. Artinya, kalaupun di lingkungan dekat sungai, andai kata di situ tidak ada sampah yang numpuk dan terjaga, Hmm. apa, kebersihan lingkungannya, dan yang tidak kalah penting kan yang ditakutkan kan adalah yang dibawa oleh vektor. Vektor itu binatang yang Hmm. bisa memindahkan, yang mungkin saat makanan atau apapun itu ya, yang mengandung bakteri masuk ke dalam lingkungan terdekat kita, misalnya Hmm. nyamuk ataupun itu, Lalat lalat. gitu ya. Nah itu Hmm. kan kondisi-kondisi yang mungkin kalau misalnya di rumah banyak lalat, ya kita lihat tengok kanan kiri, berarti ada yang nggak bersih di sekitar rumah Hmm. kita. Nah, oleh karena itu yang harus dicegah. Jangan sampai, kita bisa mengalami infeksi, dengan kata lain bakteri jahat masuk ke dalam tubuh kita Hmm. gara-gara lingkungan yang tidak bersih itu tadi, seperti itu. Hmm. Itu kayak lagunya Enno Lerian zaman kita kecil ya, Oh Dok ya. iya, bener. Banyak nyamuk Nyamuk, di nah itu, rumahku gitu betul ya. ini, apalagi musim hujan seperti ini ya, demam Eh, berdarah, Leptospira ya tadi, ini Heeh. juga ini memang harus diperhatikan bersama. Hmm. Itu sebagai bakteri jahat tadi nih, Dok ya. Iya, betul, Jadi yang bisa masuk eh, ke dalam tubuh kita, makanya kita pakai masker, kita hmm, cuci tangan, kita kemudian kita, apa namanya, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi itu kan bagian dari cara kita untuk mengurangi atau menghindari, kita supaya tidak kemasukan ya, istilahnya kerasukan
apa namanya, bakteri Masukan bakteri bakteri jahat. jahat. Oke. Begitu juga pada Oke. saat kalau kita sebagai tenaga medis merawat pasien, kita harus mengenal kode exit-nya. Jadi kalau ada Hmm. orang yang terinfeksi di dalam tubuhnya, baik itu virus, bakteri maupun jamur, maka kita harus Hmm. jaga jangan sampai kita berkontak ya, atau kita menyentuh atau kita bersinggungan dengan kode exit-nya tanpa Hmm. menggunakan alat pelindung diri. Makanya kan kalau kita bekerja di rumah sakit, selalu gunakan masker, selalu gunakan sarung tangan, selalu cuci tangan, itu Hmm. supaya kita tidak tertular dari pasien. Yang mana Hmm. sebenarnya kita tinggal kita kan selama ini misalnya seperti perawat, dokter itu kan mungkin setiap harinya merawat pasien ya. Nah, itu kan banyak pintu-pintu keluarnya yang dari pasien ya. Hmm. Misalnya Hmm. dari ingusnya, mohon maaf, dari dahaknya, keluar kotoran dari telinga, dari feses. Nah, itu kan sebenarnya juga kalau dia penyakitnya di situ termasuk urinnya, dikata dia terkena Hmm. ISK, maka kan itu yang harus kita hindari, jangan kita langsung kontak, Hmm. langsung itu kita minimalisir. Spesimen atau cairan tubuh dari pasien infeksi tetap prinsipnya apapun itu kita harus anggap berbahaya. Sehingga Hmm. kita ada kewaspadaan kita untuk cuci tangan terlebih dahulu, menggunakan sarung tangan dan meminimalisir supaya kita tidak terlalu erat kontak dan berlama-lama kontak dengan itu. Nah ini Oke. prakteknya kalau di rumah sakit, tapi kalau di rumah cukup Ya. cuci tangan, lingkungan Hmm. rumah itu dijaga kebersihannya, Hmm. jauhkan vektor-vektor tadi, nyamuk, lalat, dan seterusnya. Saya rasa itu hal yang paling penting untuk menjaga. Tidak perlu khawatir berlebihan tentunya. Seperti itu. Oke, Dok. Ya. Jadi perilaku hidup bersih di sini gitu ya, Dok Iya, ya. betul, beres, Oke. Anji. Baik, Dok. Kita lanjutkan lagi nih pertanyaan berikutnya, Dokter Ludang. Ini dari Mbak Anita di Zoom ya. Eh, Selamat sore, Dok. Selama ini bakteri jahat cenderung dianggap merugikan tadi yang sudah diceritakan ya. Iya, namun ya. Namun, Ya. apakah ada bakteri jahat yang ternyata diperlukan untuk tubuh, Dok? Nah, ini Wah, ada ini nggak, Dok? Bakteri jahat tapi diperlukan ya. untuk tubuh. Ya, kalau jahat diperlukan untuk tubuh itu kan artinya belum ada ya. Tetapi yang tadi yang terjadi justru yang tadinya itu sebagai flora normal, namun dia berpindah tempat karena di Hmm. sisi lain dia sebagai flora normal karena daya tahan tubuh kita ngedrop, ya. Hmm. Misalnya bakteri-bakteri yang flora normal yang ada di rongga mulut, tetapi pada kondisi kita stres, kita kecapean, ada sariawan, jamur yang menjadikan infeksi, bakteri juga bisa menjadi infeksi. Itu kan sebenarnya yang lazimnya dia normal-normal aja, tetapi karena daya tahan tubuh kita turun. Nah, tapi kalau ini yang ditanya yang jahat jadi baik itu kok belum ada yang tobat gitu ya. Belum ya? Jadi Belum ada ya, belum Dok belum ya? ada yang tobat, belum ada yang ditemukan. Belum ada Ya, lowongan ya? belum ada lowongan ya. Jadi nggak tahu ini, nggak tahu kok nggak ada yang tobat gitu ya. Maksudnya dari sononya memang karakternya memang sejauh ini belum belum pernah dia itu berubah sifatnya seperti itu Nah, yang mungkin jadi atau dia baik gitu ya, ya. betul. Tapi tadi kalau flora normal, dia nggak ada di tempatnya, itu yang Nah, itu yang potensi kita sebagai waspadai sebagai patogen tadi potensi ya, Dok. patogen. Apalagi dia berada di tempat yang harusnya steril. Nah, ini Hmm, yang ya, kita ya, khawatirkan seperti itu. Contoh yang sederhana misalnya kita nyuntik atau kita ngambil darah. Itu kan sebenarnya ya. permukaan kulit kita kan banyak bakterinya, flora normal tadi saya Hmm, singgung. Tapi hmm, kalau kita nggak menggunakan alkohol dulu, kita nggak hmm, secara aseptik kalau hmm, istilah hmm, medisnya, kemudian justru disitulah kode entry-nya masuk karena kita hmm, melukai kan. Dengan hmm, jarum itu kan hmm, kita membuat rongga atau membuat celah hmm. dengan dunia luar. Pintu Nah, kalau masuk betul. begitu gitu. Nah, yang kalau kita nggak pakai alkohol, kita nggak lakukan secara aseptik, yang kita dorong nggak cuma jamurnya, apa, nggak cuma jarumnya, tetapi kan juga Jarumnya ya, bakterinya. bakterinya Bakterinya ikut yang ada masuk di situ juga gitu ya, masuk. Dok ya. Nah, kalau tidak Hmm, dilakukan secara aseptik. Nah, ini kan contoh-contoh hmm, hmm, di mana hmm, darah itu sebenarnya steril, tetapi hmm. kemasukan bakteri ya karena Masuk. satu hal tindakan-tindakan Hmm, tadi hmm, itu. Nah, ini yang hmm. biasa Meskipun flora dilakukan. normal tadi ya, Dok ya. Betul. Makanya Hmm, penting sekiranya masyarakat juga memahami kalaupun ada tindakan-tindakan medis, tanyakan apakah ini sudah dilakukan secara aseptik gitu ya. Kok hmm. tahu? Iya. Ya karena ikut bincang sehat. Kan tadi tagline-nya pengen sehat, harus ikut bincang sehat kan begitu. Iya, oke, Hmm, siap, Dok. mm-mm. Baik, dokter, kita lanjutkan lagi nih masih dari Zoom ya, Mbak Ya, Diana Rahmandita. Sore dokter, saya ingin ya. bertanya, apakah penggunaan antibiotik ini hanya melawan Mm, bakteri jahat atau ya. bagaimana ya, Dok? Nah, Nah, ini ini Dok. baik. Nah, ini pertanyaannya harusnya Dokter Irin yang jawab nih. Biar nanti langsung Saya lulus dong. dites Mbak Galuh sebagai mahasiswanya baik-baik. Ya, jadi prinsipnya kita tahu ya bahwasanya antibiotik itu memang dipergunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
Nah, tentu ada satu evidence, satu dasar, satu alasan kuat kalau penyebab penyakit infeksi kita itu betul-betul bakteri. Itu dulu. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu, masyarakat, sobat sehat semuanya itu mengkonsumsi mengkonsumsi antibiotik, itu tentu ada Antibiotik. dasarnya bahwasanya ada kondisi di mana Bapak Ibu mengalami infeksi yang disebabkan bakteri. Jangan sampai penyakitnya virus tapi Bapak Ibu mengkonsumsi antibiotik. Bapak Ibu kena jamur tetapi Bapak Ibu malah mengkonsumsi antibiotik ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwasanya pekerjaan atau peran dari antibiotik itu memang sudah ditentukan beberapa jenis antibiotik itu cocok untuk hanya beberapa jenis atau berlaku pada beberapa bakteri yang jahat. Ya, artinya kalau misalnya kita paling sering infeksi pernafasan atas ya atau ISPA ya, radang tenggorokan gitu ya, merah di tonsilnya, amandelnya merah, maka kan minum antibiotik. Ya, kalau memang dasarnya ada dasarnya kalau itu karena bakteri, maka kita mengkonsumsi antibiotik. Nah, pertanyaannya, sering nggak sih Bapak Ibu itu mengkonsumsi antibiotik tetapi mendapatkan penjelasan dasar yang kuat kalau Bapak Ibu itu memang terkena infeksi karena bakteri? Seringnya dokter hanya memberikan antibiotik dan kita juga tidak mendapatkan informasi lebih penyebabnya itu karena bakteri. Karena apa? Karena tidak selalu dan tidak rutin dilakukan pemeriksaan kultur untuk bisa menentukan antibiotik atau menentukan jenis bakterinya. Nah, kalau pertanyaannya, yang baik itu bagaimana toh? Yang baik itu kalau kita mengkonsumsi antibiotik yang memang masih cocok ya, masih cocok dengan kuman yang memang sebagai penyebab di situ. Artinya apa? Bakteri jahatnya misalnya adalah yang paling sering misalnya Escherichia coli itu pada infeksi saluran kemih, ISK. Itu kan E. coli itu penyebab ISK tersering. Nah, kalau kita mengkonsumsi antibiotiknya tanpa dilakukan kultur, kita kan nggak tahu kumannya jenisnya apa. Yang kedua, kita juga nggak tahu apakah antibiotik yang kita minum itu, yang dari dokter tanpa dilakukan kultur tadi, itu dia masih sensitif atau masih cukup bagus Mempan untuk nggak gitu ya, mengatasi, Dok ya? mempan nggak terhadap E. Mm-mm. coli yang sebagai penyebab infeksi di saluran kemih kita. Maka syaratnya itu kita harus melakukan yang namanya pemeriksaan kultur dulu terlebih dahulu. Idealnya seperti itu. Jadi ketemu E. Hmm. coli, di antara antibiotik yang diujikan, di situ disebutkan, ya ternyata masih sensitif terhadap cotrimoxazole, masih sensitif terhadap ciprofloxacin, masih sensitif terhadap yang lain. Nah, kalau begitu ya kita mengkonsumsi yang sudah jelas-jelas sensitif itu. Yang terjadi kan Oke. enggak. Yang terjadi dikasih antibiotik, terus kemudian dikonsumsi kok enggak sembuh. Kalau enggak sembuh Ganti lagi antibiotiknya gitu ya, Dok? antibiotiknya nggak dihabiskan. Periksa lagi ke dokter B, dapat antibiotik lagi, nggak sembuh, nggak dihabiskan. Itu kalau itu nggak sembuh. Tapi ada juga yang begini, dia mengkonsumsi antibiotik, baru 2 hari sembuh, suruh minum 5 hari, 7 hari, 2 hari selesai keluhan Mm-mm. berkurang, dia nggak teruskan Mm-mm. antibiotiknya. Mm. Nah, dia simpen buat Mm. jaga-jaga kalau besok dia kena lagi keluhan yang Gejala sama, yang sama gitu ya, gejala Dok ya? sama kasih yang ini. Nah, ini Hmm. yang menyebabkan semakin ke sini bakteri akan semakin kebal karena belum Oke. tuntas. Ibarat tinju itu Hmm. harusnya 12 ronde. Ini sudah 3 ronde, dah tepuk tangan merasa menang. Nah, ini loh hal-hal yang sangat awam yang harus kita Hmm. jelaskan. Mungkin Hmm. setelah ini Mbak Galuh sering menghubungi kita kayaknya. Karena mungkin mencari narasi yang mudah disampaikan dan Ya, mudah dipahami ya. dengan analogi-analogi sederhana ya. Kalau seperti itu ya harus dikonsumsi. Nah, oleh karena itu, Hmm. satu hal yang prinsip, kalau tadi pertanyaannya apakah bisa spesifik? Harusnya bisa. Kalau Mm-mm. memang ada dasar Diperiksa kultur gitu ya. pemeriksaan tersebut. Nah, Hmm. sekarang yang perlu kita galakkan adalah kita sebagai spesialis mikrobiologi klinik seringkali di rumah sakit dilibatkan bahkan berperan aktif dalam program pengendalian resistensi antibiotik. Pasti itu. Dimanapun nanti kita Hmm. ditempatkan dan rumah sakit sudah ada peraturannya harus fokus pada pengendalian resistensi antibiotik. Artinya apa? Kekebalan bakteri terhadap antibiotik itu harus dicegah. Jangan sampai semakin ke sini Semakin makin kebal kebal. gitu ya. Makanya Hmm. kalau kita di rumah sakit kok ada bakteri atau bakteri jahat penyebab infeksi kok semuanya resisten, semua Hmm. antibiotiknya resisten, Hmm. kita bingung sendiri.
Yang sedih siapa? Nggak cuma dokternya yang sedih, keluarga pasiennya apalagi. Hmm. Karena apa? Mau dikasih Hmm. apa? Mau Iya. dikasih ketiga balsem? Kan nggak mungkin. Karena antibiotiknya udah resisten semua. Nah, oleh Hmm. karena itu Iya, iya. dicegah jangan sampai seperti itu. Belakangan trennya seperti itu, Dok. Jadi Hmm. akhir-akhir ini udah mulai banyak terjadi resistensi. Nah, oleh Hmm. karena itu penggunaan antibiotik secara rasional itu bisa dimulai dari mana? Hmm. Satu, ya, mungkin Bapak Ibu semua kalau misalnya berobat dan itu dikatakan infeksi karena bakteri, tanyalah sehalus mungkin, Hmm. seramah mungkin ya ke dokternya. Dok, nyun sewu, alasannya apa ya dok kalau saya diberi antibiotik? Pasiennya nggak Saya berani ini. kayaknya. Ya kalau nggak berani sebut nama saya ya. Karena ini bagian dari WHO kampanyenya seperti ini dok. Baik Ya, dokter. betul. Makanya nanti kalau saya dimusuhi DPJP se-Indonesia nggak masalah. Tapi kan yang penting jangan sampai kita ada di fase di mana kita sudah tidak punya pilihan Nah, terhadap justru, antibiotik. gitu ya. Ya, Nah, gitu betul, loh. betul. Kalau misalnya tidak ada pilihan antibiotik itu mau dikasih apa? Nah, kita itu harusnya fokus jangan sampai kita masuk lagi ke fase di mana dunia ini belum ditemukan antibiotik. Itu yang kita khawatirkan. Artinya Hmm. jangan sampai kita masuk ke area atau era post antibiotik. Ya, Hmm. kayak zaman sebelum ditemukan antibiotik. Maka kan cukup mengerikan dalam tanda kutip mau dikasih obat apa, bakteri tambah kebal. Makanya prinsipnya kalau WHO menyampaikan dalam kampanyenya yang biasa diperingati di pertengahan bulan November itu selalu tanyakan, "Kenapa kok saya dapat antibiotik?" Ya. Hmm. "Alasannya apa, Dok? Kira-kira bakterinya apa?" Nah, Hmm. nanti kalau ditanya Pinter nih apakah pasiennya ya dok ya. karena sudah ikut bincang Oh, sehat ikut dan Raisa ya. dicatat. Nah, Raisa ini kalau perlu Spotify-nya itu ditunjukin dengerin sendiri, Dok, ini loh. Kalau enggak lihat Google foto saya ditunjukin ini loh, Dok, provokatornya. Nah, saya Ya. sampaikan ini cara yang paling Hmm. efektif Untuk mencegah. mencegah, tolong masyarakat dalam hal ini Bapak Ibu semuanya untuk menanyakan itu. Yang kedua, kalaupun Bapak Ibu mendapatkan antibiotik, tolong diminum sampai tuntas. Jangan ada sisa, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada perbaikan, maka dari itu datang lagi ke dokter, pastikan janjinya itu saya kena apa toh Pak Dokter? Apakah bakterinya itu beda dengan antibiotiknya itu tidak cocok dengan bakteri yang ada di dalam tubuh saya. Saya pengen tahu bakterinya apa, saya pengen tahu antibiotik apa yang tepat, sehingga pembelian antibiotik itu tidak terlalu mahal karena berkali-kali diberikan dan pasien cepat sembuh, kan gitu. Yang ketiga, kalau mendapatkan obat resep antibiotik itu jangan kemudian dihentikan di tengah-tengah pemberian dosis yang ditentukan. Misalnya diminum 5 hari sampai 7 hari, bahkan istilahnya sampai habis. Jangan Hmm. kemudian di hari kedua sudah tidak panas, kemudian Oh, dihentikan. gitu ya dok ya. Contoh, yang paling sering apa? Yang paling sering kalau dapat obat antibiotik sirup, yang sakit adiknya, 2 hari adiknya sudah tidak demam karena minum antibiotik. Nah, Hmm. kakaknya Ganti kakaknya diteruskan, gitu ya dok. antibiotiknya dikasihkan ke kakaknya. Malah dua-duanya nggak sembuh-sembuh itu nanti, resisten dua-duanya. Tapi kenyataannya seperti itu, disimpan buat adiknya, buat Hmm. kakaknya, buat dirinya di kelak kemudian hari kalau sakit, "Wes aku rasane yang dokter, iki saya ono antibiotik kok wingi mari kok, rong dino langsung sembuh." Itu yang terjadi. Disimpan ya Makanya dok ya. disimpan kadang, ya seperti itu. Makanya ini kampanyenya luar biasa. Kapan lagi kita bisa bicara seperti Hmm. ini? Belum tentu setiap Betul, bulan betul sekali dok. kan, Iya. kadang ya setahun sekali kalau sama saya. Nah, mungkin nanti kita akan lebih banyak kita bicara tentang resistensi antibiotik. Tapi setidaknya kita Iya, bikin mohon dicatat ya Mbak nah, Galuh ya. kita Ini butuh kita tentang bikin resistensi antibiotik ini. kita bikin jangan sampai bakteri itu jahat tapi makin jahat lagi. Jangan sampai menjadi bakteri sadis gitu loh. Ya. Oh, iya. Artinya kan tadi topiknya kan bakteri baik versus bakteri jahat. Ya, jangan sampai besok ada kata-kata bakteri baik versus bakteri sadis, itu jangan sampai. Sadisnya itu karena apa ya? Karena semakin kebal terhadap antibiotik. Ya karena Nggak terjadi rasional resistensi. gitu ya Nah, penggunaan betul antibiotik. sekali. Nggih. Baik dokter, kayaknya kalau ngomong antibiotik nih memang butuh waktu lagi ya Mbak Iya Galuh ya ya. mungkin Mohon ya dokter, nggak Mbak mohon Galuh maaf ya. saya jadi nyerempet ke sana karena tadi ada pemicu pengonsumsi antibiotik ya, artinya ada momentum untuk mengedukasi atau memberikan Iya, betul betul. masyarakat untuk lebih aware lagi untuk terkait dengan konsumsi antibiotik seperti itu. Betul.
Iya, Mbak Galuh, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu kita sudah habis. Bagaimana Mbak Galuh ini? Lanjut nggak apa-apa kalau boleh. Atau Sampai Isya gitu. Oh iya, sampai atau ini kalau perlu nunggu buka ini harusnya ngabuburit nih kita di booking selama Ramadan, Dokter Irin, siap kita. Nggak masuk kerasa program nanti puasa langsung gitu, Dok. iya, kita pahalanya double soalnya Dok Iya, nanti. Masya Iya, Allah. iya, Dok. Iya, Dok, Menjelang mungkin ini Ini ada kayaknya penting harus dijawab nih Mbak Galuh nih. Gimana nih Mbak Galuh? monggo, Dok, tidak apa-apa. Ini Nggak apa-apa ya. ada yang sifatnya seperti konsultasi Mm-mm. kasus yang pribadi ini, Dok, monggo. boleh Iya, diekspos baik. kasusnya, artinya atas pengetujuan pasiennya kan. Boleh, Dok, insya Ya, Allah. Ini ya, sepertinya ya. beliau berkenan juga, monggo. Ya, artinya jangan sampai saya malah dituntut nanti gara-gara mengungkap kasusnya. Silakan. Baik, dilanjut ya Dokter Ludang nih Iya, dari silakan. Sobat Sehat Rahma Nurjanah. Dari mana ini ya? Izin bertanya dokter, jika pada wanita sering mengalami anyang-anyangan gitu ya, Ya, bagaimana cara mengatasinya? Karena sudah sering membersihkan area kewanitaan dan sudah minum air yang cukup, dan karena terlalu sering anyang-anyangan menjadi susah untuk menahan kencing dan sering tidak terkontrol. Apakah ini terkait dengan seringnya anyang-anyangan nih dok? Terima kasih dok. Monggo dokter. ya, kalau anyang-anyangan ini kan lebih pada proses, miksi atau pada saat proses kita mengeluarkan urin itu secara tidak lancar ya. Ini kan ada banyak hal, terutama pada wanita ya ini ya, jelas itu kan ada faktor-faktor resiko yang ke sana, yang sifatnya baik itu secara anatomis maupun fisiologis berpengaruh. Bisa jadi karena ada gangguan-gangguan, misalnya saja pada saat, apa namanya, kehamilan, itu juga seringkali frekuensinya, untuk buang air kecil tinggi, tetapi seringkali ditahan, ya kan. Nah, Hmm, begitu juga untuk individu-individu atau perempuan ya, kita nggak sebut laki dan perempuan, semuanya punya resiko yang sama. Andai kata kita seringkali bekerja dalam kondisi lebih banyak duduk, tidak banyak gerak, dan juga kurang minum air putih, sehingga kadang itu juga memicu terjadinya anyang-anyangan. Dan seringkali hmm, anyang-anyangan ini dikaitkan dengan adanya sumbatan atau batu yang ada di saluran kemih, sehingga tentu perlu dilihat juga apakah urin lengkap atau urin lengkap ya terutama biar lebih kelihatan lebih detail lagi, itu dalam hmm, kondisi normal atau tidak. Karena kalau misalnya ada kristalnya, bahkan ada batu, bahkan ada bakteri, nah hmm, ini baru nanti kalau ada bakteri, ya usul saya kita lakukan kultur urin supaya tadi hmm, ketemu kumannya apa, antibiotiknya apa. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut ya, tetapi prinsipnya kalau misalnya tadi dikaitkan dengan, membersihkan area kewanitaan karena mohon maaf di situ ada tiga lubang ya di situ ya artinya. Nah itu memang harus betul-betul hati-hati. Nah saya ingin menekankan terkait dengan keberadaan bakteri yang ada di vagina atau di area kewanitaan tadi. Kalau terlalu sering dibersihkan, apalagi itu dengan menggunakan sabun yang sifatnya basah, maka pH-nya tidak lagi mudah seperti asam. Sehingga inilah memicu ekosistem bakteri Lactobacillus itu akan mengalami apa ya, zona yang tidak nyaman. Niatnya sih bagus ya. Wah, dibersihkan sehari 3 kali kayak mungkin kayak gosok gigi, tapi karena kita menggunakannya dengan, sabun atau dengan antiseptik yang bersifat basah, ya itu akan mengganggu. Makanya yang lazim saja mungkin dibersihkan tapi tidak terlalu sering, seperti itu. Sehingga supaya kondisinya tetap asam, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya itu sudah bergeser, tidak lagi mendekat ke arah asam, tetapi mungkin justru mulai ke arah netral, nah itu yang menjadi resiko, jangan-jangan bakteri bisa muncul di situ, bakteri jahat bisa muncul di situ. Nah, apalagi kebiasaan-kebiasaan, mohon maaf ya, belakangan ini kan ada beberapa yang menggunakan pengharum, parfum untuk di situ. hmm, Nah, hmm, ini kan juga hal yang tidak mungkin secara logika kan nggak masuk ya, tetapi ada beberapa yang mempunyai perilaku yang seperti itu ya. Nah, ini dengan tujuan tertentu mestinya. Nah, ini kan ini juga membuat rentan. Ini membuat hmm, rentan supaya justru akan mengubah zona yang ada di situ, area hmm, ekosistemnya di situ yang mestinya kita jaga itu tetap asam, kok lebih sering terpapar oleh kandungan yang bersifat basa, maka tingkat keasamannya ini akan berkurang ya. Nah ini yang kita khawatirkan
resiko rentan untuk terjadinya infeksi itu tinggi. Oleh karenanya tadi untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin perlu Mhm. dipastikan terlebih dahulu ya, apakah anyang-anyangan ini bisa karena apa saja, tentu itu yang harus dijawab. Dan yang kedua, kalau memang ada faktor penyebabnya, pencetusnya berupa batu, dan itu juga seringkali kaitkan dengan terjadinya, apa namanya, keberadaan bakteri di situ. Terlebih lagi bakteri-bakteri seperti Proteus, itu juga bisa menghasilkan suatu kristal yang khas ya. Nah, ini yang perlu Hmm. diperhatikan. Jadi, karena kadang kita juga harus hati-hati, kalau misalnya ISK, kita juga ngecek apakah ada batunya. Sebaliknya kalau kita punya keluhan miksi atau kencingnya tidak lancar atau Mhm. anyang-anyangan, dicek ada batunya atau tidak, atau ada infeksinya atau tidak. Nah, ini Hmm. saling ngecek karena memang saling Mhm. seperti lingkaran Muter setan, gitu ya seperti dok ya? ya betul, seperti lingkaran setan itu, Hmm. sehingga perlu nggak ya ini harus mengkonsumsi antibiotik, perlu nggak ya ini hanya bisa diatasi dengan banyak minum, perlu nggak ya ini hanya diatasi dengan dihancurkan apa namanya, batunya, kristalnya, ya. Sebenarnya yang paling sederhana itu dengan mengkonsumsi banyak minum air putih, menghindari soda, menghindari teh yang mana itu memang menjadi pencetus atau pemicu terbentuknya kristal-kristal itu. Seperti itu, Hmm. Dok. Wah, materi baru lagi nih ya, Mbak Galuh ya, Ini pura-puranya jadi terkait urologi nih, infeksi saluran pura-puranya. kemih gitu ya, Dok ya. Ya, pura-puranya jadi urolog. Baik, terima kasih Dokter Ludang. Sepertinya banyak tadi yang sudah disampaikan. Tapi mungkin ada closing statement yang penting nih dari Dokter Ludang Iya. untuk disampaikan ke sobat sehat semua. Monggo Ya, silakan terima Dokter kasih Ludang. Dokter Irin. Jadi sobat sehat dimanapun Anda berada, tentu dengan mengenal bakteri baik, maka kita harus bersahabat. Tentu dengan mengenal bakteri jahat, maka kita harus melindungi tubuh kita, jangan sampai kita berakrab-akrab dengan bakteri jahat. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, karena ini yang mengadakan ada Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Pusat Perilaku. Makanya saya ulang-ulang ini, perilaku yang bentuknya perilaku dan itu bagian dari promosi kesehatan. Itu dalam artian kita harus betul-betul dengan cuci tangan, mengkonsumsi makanan yang betul-betul bersih, dimasak dengan matang, dibersihkan dan dikelola atau diolah dengan baik. Dan lingkungan di sekitar rumah kita, di sekitar tempat kita bekerja juga kita bersihkan, kita Hmm. jauhkan dari vektor-vektor yang bisa menyebabkan atau membawa bakteri jahat ke dalam tubuh kita. Nah, tentu dengan demikian, kalaupun kita ingin hidup tetap sehat, ya kita jaga supaya bakteri-bakteri baik itu tetap ada di dalam tubuh kita. Hmm. Bisa dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, sayur mayur, berserat, itu untuk komponen dari mikrobioma atau flora normal yang ada di usus. Tetapi andekan mengkonsumsi suplemen tambahan seperti prebiotik, probiotik, ya kalau tadi saya sebut merek, saya ulang sekarang saya ketemu namanya, yaitu Oke. susu asam, eee, berbiotik. Nah, seperti itu katanya. Nah, jadi Susu tambahan dok. menghindari kata-kata Yakult tadi ya, karena kan sebut merek. Sebut lagi Nah akhirnya ya. nah ya, supaya menjelaskan yang tadi, supaya malah malah menjelaskan lebih jelas sejelas-jelasnya. Jadi itu kalau mau dikonsumsi monggo saja, hanya saja sebenarnya kita jangan sampai mempunyai mindset kita seolah-olah nggak ada pilihan lain selain mengkonsumsi itu. Nah, ini yang Hmm. ingin yang saya tekankan. Kalau itu sebagai suplemen tambahan, ora apa-apa. Tapi kalau seolah-olah hanya itu satu-satunya, saya rasa kok kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat pun dan kita menghindari tubuh kita dari masuknya bakteri jahat pun sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kondisi di dalam tubuh kita bakteri baiknya berkurang, bakteri baiknya tergerus oleh bakteri-bakteri jahat, itu yang kita khawatirkan. Kita akan rentan menjadi sakit. Seperti itu, Dokter Iren. Luar biasa. Terima kasih Dokter Ludang. Ya, Oke, sama-sama. mari kita berdampingan dengan bakteri Bakteri baik begitu baik. ya dok, dan Ya, betul. tutup pintu masuknya bakteri jahat dengan Betul. perilaku hidup bersih sehat. Gitu. Harusnya habis ini Mbak Galuh muterin lagu Nugi Teman Baikku. Ya, karena bakteri baik itu teman baikku. Teman baikku. Ya, boleh nggak request? Narasumbernya request baru kali ini kali ya? Karena narasumbernya dulu penyiar. Ya, ya, monggo Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Ludang untuk topik yang diberikan hari ini, materi yang diberikan hari ini ya. Topiknya luar biasa ya, sobat sehat semua. Dan kita tunggu Mbak Galuh ya untuk mengundang Dokter Ludang nih. Ternyata banyak banget tadi PR-nya ya. Padahal setahun sekali ya dok ya. Tahun sekali belum tentu ya. Makanya saya juga sekali di WA itu nggak nyampe 2 detik langsung saya jawab.
Padahal saya nggak baca judulnya apa loh. Yang penting iya itu aja. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Udang, Mbak Galuh, saya Irena yang memandu acara hari ini. Mohon maaf banyak kekurangan. Sampai Dokter ketemu Iren. di lain kesempatan. Terima Ya, kasih. makasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Irena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak Galuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ya, Dokter sama-sama Luda Mbak Galuh. dan juga Dokter Irena. Ya. Waduh, ini hari ini nih Sobat Sehat kita sudah dikenalkan oleh bakteri ini seperti apa sekaligus akrab juga. Kita dibuat Ya, akrab dengan teman baik. bakteri-bakteri oleh Menjadi Dokter teman Luda baik. dan juga Dokter Ireni. Terima kasih banyak Dok setelah memberikan Sama-sama. ilmunya kepada kita semua. Dan tadi pesan pesan dari Dokter Luda dan Dokter Irena, Sobat Sehat kita harus asertif ketika kita berhadapan dengan dokter sekalipun. Kita harus bertanya tidak apa-apa asal bertanya dengan santun dan juga halus begitu. Sekali lagi terima kasih Dok. Mohon maaf ini Dok karena terlalu asik, terlampau asik kita agak-agak molor 15 menit tapi kami semua senang bertemu dengan Dokter Ludang dan juga Dokter Irena. Banyak ilmu hari ini semoga menjadi amal jariah untuk Dokter Ludang dan juga Dokter Irena. Salam untuk keluarga di rumah ya Dok ya. Ini dapat salam dari para kru dari Raisa Radio. Sehat selalu Dok. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Sobat Sehat semua dan mohon maaf bila ada Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum sempat terjawab. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Mohon izin pamit ya Dok ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Galuh pamit undur diri. Sobat Sehat tetap menyatu di Raisa Radio Indonesia Sehat.